Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin membahas tentang seseorang yang sangat inspiratif, seseorang yang dapat mengubah pandangan kebanyakan orang Amerika atau Barat yang tadinya negatif terhadap Islam menjadi lebih positif, dan malah banyak di antara mereka yang ingin mempelajarinya. Sosok inspiratif ini bernama Dr. Abdul Munim Sombat Jidmut. Dr. Jidmut lahir dan dibesarkan di tengah keluarga petani muslim yang taat di Thailand Tengah. Nah, latar belakang keluarga beliau sepertinya sangat berpengaruh pada bagaimana dunia mengenal Dr. Jidmut saat ini. Beranjak dewasa, Dr. Jidmut melanjutkan studinya di Universitas Missouri. Di sana pula beliau bertemu dengan calon istrinya yang bernama Linda Kolokonis. Mereka kemudian menikah, mempunyai 6 putra dan tinggal di Lexington. Dr. Jidmut kemudian menjadi kepala sekolah di salah satu madrasah di Santa Louis. Di mata rekan-rekan dan anak didiknya, beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang baik, mengayomi, sabar, dan juga penyayang. Dan di keluarganya, beliau adalah seorang suami dan ayah yang baik. Islam selalu dijadikan landasan bagi beliau dalam mendidik putra-putranya. Islam di Amerika kan minoritas, kulturnya juga sangat bebas. Namun beliau berhasil mendidik putra-putranya menjadi orang yang taat pada agama. Pada tahun 2013, Dr. Jidmut dan keluarga berduka atas meninggalnya Linda setelah berjuang melawan kanker. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 April 2015, musibah kembali terjadi. Salahuddin, yaitu putra Dr. Jidmut, yang bekerja paruh waktu sebagai pengantar pizza, waktu itu mengantarkan pesanan terakhir ke komplek perumahan di Santa Louis. Salahuddin berusia 22 tahun kala itu. Ketika sedang mengantarkan pizza, di tengah jalan Salahuddin dirampok oleh 3 pria. Salah satunya bernama Trey Alexander Relford, seorang pria keturunan Afrika berusia 24 tahun. Ia merupakan perencana dari perampokan tersebut, dan ia pula yang menusuk Salahuddin hingga tewas. Ketiga orang itu pun diseret ke pengadilan. 2 di antaranya didakwa atas perampokan, sedangkan Trey Alexander Relford didakwa atas perencana, perampokan, dan juga pembunuhan. Setelah 2 tahun kasusnya berjalan di pengadilan, akhirnya pada tanggal 9 November 2017, Relford divonis dengan hukuman 31 tahun penjara. Setelah vonis dijatuhkan, seperti biasa di pengadilan di Amerika itu, baik keluarga terdakwa maupun keluarga korban selalu diberi kesempatan untuk memberikan statement. Nah, pada waktu itu pun hakim bertanya pada Dr. Jidmut apakah ada yang ingin disampaikan. Dr. Jidmut pun mengiyakan dan maju ke depan untuk berbicara. Dan apa yang dikatakan oleh Dr. Jidmut sangat di luar dugaan dan membuat shock seisi ruangan. Biasanya kan kalau di pengadilan itu, baik keluarga korban maupun keluarga terdakwa selalu bersitegang. Ada yang merasa tidak puas dengan hukuman yang diberikan kepada terdakwa, atau merasa kecewa, atau terdakwa merasa hukumannya terlalu berat. Mereka selalu bertegang biasanya. Namun lain dengan Dr. Jidmut. Beliau berkata bahwa beliau sangat sedih melihat Relford harus dalam situasi seperti ini. Beliau ingin membantunya seperti beliau membantu Salahuddin menjadi orang yang baik. Beliau juga berkata sebagai orang tua, beliau juga sedih melihat orang tua Relford. Mereka harus melihat anaknya dalam keadaan seperti itu.
Dr. Jidmut juga berkata bahwa beliau tidak marah pada Relport, beliau marah pada iblis. Beliau menyalahkan iblis yang telah mempengaruhi dan menuntun Relport untuk melakukan kejahatan. Dr. Jidmut ini bahkan memanggil pembunuh anaknya itu dengan panggilan anakku, keponakanku. Sungguh mengagetkan, semua orang terkaget-kaget dengan panggilan Dr. Jidmut tersebut. Dr. Jidmut juga berkata bahwa Islam adalah agama yang indah, bahwa setiap orang berhak untuk mendapat maaf. Maka atas dasar hal tersebut, Dr. Jidmut dan atas nama Salahuddin beserta ibunya, juga keluarga besarnya memaafkan Relport, agar Relport pun mendapat maaf dari Tuhan. Semua orang merasa terharu dan tidak menyangka atas pernyataan Dr. Jidmut. Dengan menahan isak tangis, hakim bertanya pada Relport, apakah ada yang ingin disampaikan? Relport mengiyakan, kemudian berdiri untuk berbicara. Ia meminta maaf dan menyesal atas apa yang terjadi malam itu. Namun tak ada yang dapat dilakukan untuk mengubahnya. Relport juga sangat kagum pada Dr. Jidmut. Ia merasa beliau adalah pria yang hebat, yang dapat memaafkan seseorang yang telah mencelakai orang yang ia sayangi. Ia juga merasa tidak akan sanggup bila berada di posisi Dr. Jidmut. Ia punya putri dan ia berusia 4 tahun. Dan tak dapat membayangkan rasa sakit bila harus kehilangan putrinya. Terima kasih karena telah memaafkanku, ujar Relport sambil terbata-bata. Air mata bercucuran. Ia menyekanya dengan baju tahanan yang ia kenakan. Melihat itu, Dr. Jidmut berdiri dan menyodorkan tisu. Relport menerima tisu itu, sedangkan Dr. Jidmut meraih tangan Relport untuk menyelaminya. Ia bahkan memeluknya. Dr. Jidmut menegaskan sekali lagi bahwa ia memaafkannya. Semua orang dicekam rasa haru. Semua orang menangis. Bahkan pengacara terdakwa pun menangis. Hakim bahkan harus memutuskan untuk reses karena suasana sidang sudah sangat emosional dan ia sendiri terus-menerus mengeluarkan air mata. Nah, sidang Relport ini diliput oleh banyak media. Maka berita tentang seorang ayah yang memaafkan pembunuh anaknya dengan cepat menyebar. Dan kepercayaan Dr. Jidmut yang seorang muslim pun banyak dibahas. Dan banyak yang berkomentar bahwa selama ini pandangan mereka salah tentang Islam. Mereka mengira bahwa Islam itu teroris dan penuh kekerasan. Namun setelah melihat statement Dr. Jidmut di pengadilan Relport, itu mengubah pandangan mereka. Ternyata Islam itu agama yang damai, ternyata Islam itu pemaaf. Demikian kira-kira banyak komentar warga Amerika. Dan ada juga yang berkomentar bahwa berita yang positif tentang Islam tidak mungkin disiarkan oleh media-media besar seperti CNN. Namun walaupun media besar tidak menayangkan, berita tentang Dr. Jidmut tetap viral di Amerika bahkan di dunia. Karena ya sekarang ini semua orang bisa mengakses internet. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita dapat memetik pelajaran pada setiap peristiwa. Terima kasih dan sampai jumpa.
so bad.